Analisa kenapa Anies berpotensi tidak laku di 2024 mendatang seperti Gatot, ditulis oleh Ferry Badri di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kalau melihat nasib Anies sekarang ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Gatot Nurmantio dulu. Keduanya sama-sama pengen jadi presiden, tapi waktu yang tidak berpihak. Kita mulai dari Gatot. Ia awalnya punya panggung sebagai Panglima TNI. Memang secara peraturan tentara tidak boleh ikut-ikutan politik, seperti yang pernah diingatkan oleh Soekarno dulu dalam pidatonya memperingati HUT RI ke-8 pada 17 Agustus 1953. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa berapi-api, berjiwa berkobar-kobar, berjiwa tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik, ujar bapak bangsa itu. Karena Bung Karno tahu betul kalau militer itu ikut-ikutan politik, negara akan kacau sebab mereka menguasai senjata yang bisa digunakan untuk menundukkan lawan-lawannya secara paksa, dan kekhawatiran itu bukan halu. Negara menjadi kacau karena tentaranya ikut-ikutan politik ini benar-benar terjadi. Seperti di Myanmar, di sana akibat kudeta yang dilakukan oleh junta militer telah menewaskan sedikitnya 863 orang pada Juni 2021 silam. Termasuk di antaranya sudah 40 anak tidak berdosa yang terbunuh. Hanya saja Gatot kala itu tidak sampai melakukan kudeta secara terbuka. Ia hanya memanfaatkan posisinya sebagai orang nomor satu di tubuh TNI itu untuk modal terjun ke politik praktis. Lantas apa saja manuver yang dilakukan oleh Gatot saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI tersebut cukup banyak dan bisa dibilang cukup merepotkan Presiden Jokowi. Untung masih bisa diatasi dengan baik. Pertama, yang ia lakukan adalah memainkan isu PKI. Yang isu ini memang sering dipakai oleh lawan politik Jokowi untuk menyerangnya. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu. Gatot gemar sekali mempromosikan film G30 SPKI. Tanpa koordinasi ke Presiden, ia pernah memerintahkan seluruh jajaran di TNI Angkatan Darat, mulai dari Kodim, Korem, hingga Babinsa untuk nobar film propaganda itu. Dan tanpa bukti yang jelas, ia juga menuding pemberhentiannya dari Panglima TNI kala itu karena langkahnya mendorong pemutaran film G30 SPKI tersebut. Padahal faktanya, ia dicopot dari Panglima TNI di usia 57 tahun 9 bulan atau 3 bulan sebelum menginjak usia 58. Yang di usia 58 itu merupakan usia pensiun perwira tinggi TNI, dan perwira tinggi dibebas tugaskan mendekati masa pensiun itu lazim dilakukan di lingkungan militer. Di peraturan TNI juga disebutkan bahwa prajurit yang menjalani masa pensiun berhak mendapatkan masa persiapan pensiun selama 1 tahun. Artinya waktu 3 bulan itu memang diberikan kepada Gatot dalam rangka persiapan memasuki masa dia pensiun. Jadi terjawab kalau Om Gatot itu telah berbohong. Manuver lain yang ia lakukan adalah mendekati kelompok garis keras seperti FPI, PA212 dan lain-lain yang kala itu memang punya panggung pasca Ahok tersandung kasus penistaan agama. Namun pada akhirnya langkah Gatot itu seperti sia-sia. Namanya saja yang masuk ke radar capres dan jadi bahan pembicaraan kadar parpol. Tapi pada kenyataannya di Pilpres 2019 lalu tidak ada satupun partai yang mau mengusungnya. Lantas kenapa bisa begitu? Karena ia sudah kehilangan panggung cukup lama, pensiun dari Panglima TNI pada 2017, sedangkan Pilpres digelar pada 2019. 2 tahun jadi manusia biasa. Akibatnya, dirinya pun jarang disorot lagi oleh media, sehingga perlahan tapi pasti orang sudah melupakannya. Nah, nasib yang dialami oleh Gatot ini bisa saja juga dialami oleh Anies. Pasalnya, pada 2022 ini ia akan purna tugas dari gubernur, sedangkan Pilpres baru akan digelar pada 2024 mendatang. Artinya, ada waktu 2 tahun untuk Anies menganggur, yang pada akhirnya ia juga akan kehilangan panggung. Sudah bisa dipastikan kalau Anies tidak lagi jadi gubernur nanti, media akan sepi menyorotinya, kecuali kalau dia bikin manuver yang benar-benar ekstrim, misal terlibat kasus chat seks seperti yang pernah dilakukan oleh Rizik. Tapi menurut hemat penulis, bukan tipe Anies yang sangan seperti itu. Belum lagi ditambah dengan kinerjanya yang selama ini buruk di DKI. Mulai dari program OKOC yang gagal hingga rumah DP 0 rupiah yang juga gagal dan mengandung unsur tipu-tipu. Yang janjinya saat kampanye dulu, program itu untuk masyarakat berpenghasilan 7 juta ke bawah, sekarang berubah menjadi 14,8 juta rupiah. Dan tidak berhenti sampai di situ, program andalan Anies itu pun berujung kasus korupsi serta tidak laku. Sedangkan partai pengusungnya di Pilkada DKI PKS sekarang sudah kelihatan melirik capres lain. Beberapa nama yang disebut-sebut akan diusung oleh partai dakwah itu diantaranya
diantaranya mulai dari kadernya sendiri yakni Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian PKS juga menyambut baik Golkar yang mendorong Erlangga Hartarto menjadi Capres 2024, yang artinya partai ini tidak menutup kemungkinan mengusung ketua partai beringin itu. Selanjutnya, muncul juga baliho Gubernur NTB Capres 2024 yang terpasang di Sumbawa. Sedangkan PKS sendiri sudah mengatakan belum membidik Anies jadi Capres 2024. Dan kalaupun pada akhirnya PKS mengusung Anies, tentu perlu koalisi, karena perolehan suaranya lumayan kecil. Pertanyaannya, apakah partai lain mau mengusung gubernur tata kata itu? Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Anies berpotensi menjadi Capres tidak laku 2024 mendatang, seperti Om Gatot pada 2019 lalu. Bagaimana menurut Anda? Demo gagal, yang endgame bukan Jokowi tapi Del Pedro, Montero, dan ICW. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jangan main-main sama kekuatan rakyat. Rakyat akan muncul di garda terdepan membela Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang yang merasa benar. Mereka bukan Tuhan, maka mereka bukan maha benar. Mereka harusnya bisa bangga sama status mahasiswa, tapi akhirnya mereka harus terjerembab di dalam status maha pekok, maha bodoh yang juga saat ini sedang diburu oleh polisi dan kalau perlu TNI dengan bantuan BIN. Demo Jokowi endgame akhirnya gagal. Gurem seperti Demokrat. Demonya lesu karena sudah dibongkar habis oleh beberapa netizen dan pendukung Jokowi garda terdepan. Jangan main-main sama rakyat. Jika tidak mau berakhir habis dibuang oleh rakyat, kalian gak usah berhalusinasi dengan pencapaian kepemimpinan presiden selama 10 tahun. Sekarang partai pengusungnya pun sudah masuk dinasti persentase 1 digit. Mengenaskan, dalam waktu kurang dari 10 tahun saja pasca kepemimpinan, elektabilitas partai langsung turun terjun bebas dan masih belum mencapai dasar. Kita melihat bagaimana polisi saat ini sedang mengusut grup tenis di WhatsApp, grup yang dibongkar dan ditelanjangi oleh digembok. Beberapa akun nasionalis pun kemarin-kemarin ini gencar memposting wajah-wajah orang yang terduga menjadi provokator aksi huru-hara yang direncanakan hari ini. Hari ini, Jakarta dan berbagai ibu kota provinsi lengang. Jokowi endgame tidak terjadi. Demonstrasi gagal, kedok mereka sudah dibongkar habis oleh pendukung Joko Widodo. Mereka kalah war melawan para militan NKRI yang mendukung Jokowi dan mendukung kedaulatan rakyat. Mereka ingin mendompleng NKRI dengan kedok demokrasi. Kita tahu siapa yang endgame kan? Yang N adalah para pendukung Anies Baswedan macam Del Pedro, Montero, Leon Pemuja, Veronica Koman. Korlap sedang diburu, yang hadir hanya 1 digit orang, kayak elektabilitas Demokrat aja. Yang endgame bukan Jokowi, demo batal, dan polisi sudah bisa lebih leluasa mengembangkan kasus, dan perkembangannya mulai positif. Terbongkar fakta lain bahwa sebenarnya di grup Discord itu bukan hanya diisi oleh orang-orang mahasiswa yang gampang disewa. Beberapa akun pun mengatakan di dalam propaganda kerusuhan NKRI lewat konsolidasi di Discord, ada orang-orang penting di sana, ada anggota ICW. Saya kira polisi bisa mencari tahu. Di dalam dunia cyber tidak ada yang ditutup, end-to-end encryption pun bisa disadap sebetulnya. Endgame kan mereka? Ngomong-ngomong ICW, ada cerita yang menarik ini. Dulu KPK selama masih ada si Febri Diansyah dan Novel Baswedan sangat dekat dengan ICW. Kedekatan KPK dan ICW ini ibarat kembar siam. Mereka ini setali 3 uang, 1 suara. Makanya sekarang ICW sering banget tuding-tuding Firly Bahuri. Firly diam dan tidak bereaksi, membuat ICW dan Febri Diansyah terus kuar-kuar. Pada akhirnya ICW pun tidak tahan melihat Firly yang diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Saking tidak tahannya, ICW pun bermain politik. ICW menuding Muldoko secara tidak langsung soal keterkaitan Muldoko dengan PT Harsen yang memproduksi ivermectin. Muldoko itu orang baik, tapi dia ada batas kesabaran juga. Kalau dituding seperti itu ya pasti Muldoko naik pitam dan katanya akan menempuh jalur hukum. Memang orang-orang SJW ini sudah gagal dalam memframing Jokowi, mau juga memframing orang-orang dekat Jokowi. Makanya kalau ada berita bahwa ICW juga terlibat dalam perencanaan aksi demo yang gagal itu, saya nggak heran. Update terakhir, polisi saat ini sedang menyelidiki grup Discord berkedok komunitas tenis. Ya, Polri masih melakukan penyelidikan. Pada prinsipnya, Polri mengharapkan masyarakat tetap menerapkan 3M dan tetap di rumah kalau tidak ada yang urgent, mengingat pandemi COVID masih tinggi.
ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi Sabtu 24 Juli 2021. Sepertinya negara ini hanya dimainkan oleh pengacau-pengacau. Belaga siapkan pasukan antisipasi gas air mata lalu batal karena PPKM katanya, padahal batal karena terbongkar kedoknya oleh banyak netizen dan polisi. Rakyat Indonesia ini nggak bodoh kayak mahasiswa BEM UI atau BEM kampus-kampus yang sudah terpapar partai korupsi sapi. Alhasil demonya gurem, hanya 1 digit yang hadir seperti elektabilitas Partai Demokrat saja. Begitulah endgame. Bagaimana menurut Anda?